Assalamualaikum, salam olahraga. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semapur, kami hadir di sini untuk menemani semua rekan-rekan paguyuban. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan untuk rekan-rekan yang mungkin malam ini sedang beristirahat atau masih di jalan. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Dan tentunya jangan lupa nonton kami di sini, Semapur Semanik Punya Cerita. Teman-teman, malam hari ini saya berada di Seville, Cibedug, Bogor, di mana malam hari ini saya akan menghadirkan bintang tamu atau tamu yang istimewa malam hari ini. Siapa dia? Dia adalah angkatan 2001 ya, di mana beliau saat ini adalah sebagai manajer Liga Indonesia untuk penggila bola. Wah, saksikan terus dan tentunya banyak hadiah yang akan teman-teman dapatkan untuk malam hari ini. Ayo kita mulai untuk wawancaranya. Semapur Semanik Punya Cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Luar biasa. Kudu semangat. Wah, kudu semangat. Wih, ini kita berada di, boleh di shoot dulu bawahnya? Boleh. Wah, ini lapangan bola ya. Bukan teman-teman, bukan lapangan bola. Ini Seville, luar biasa tempatnya, indah. Buat ngopi-ngopi ya, buat nongkrong-nongkrong dengan teman-teman. Nah, malam hari ini sengaja saya hadirkan ya bintang tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kang Asep ya, dari angkatan 2001. Kang Asep sehat semuanya? Keluarga? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan Kang Asep ya, okay. Karena ini dari angkatan dari 79 sampai 2020 ya, yang nonton malam hari ini. Silakan Kang Asep untuk sapa mereka dan perkenalan dulu, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Saputra, simpel sih, dua kata aja. Nah, kalau di Semanik saya angkatan 2001, berarti ya. lulusan 2001. 2001 ya? Ya kalau asli sebetulnya dari Kuningan, Sunda juga. Oh, Kuningan. Numpang lahir ya, di Kuningan, Kuningan. tapi besar memang di Ciawi. Ciawi dan ya. memang cita-cita sih masuk SMA Ciawi. Wah, jadi luar biasa. Itu yang membuat begitu bangga lah tiba-tiba saya diundang oleh para senior, silaturahim ya. Itu sebagai perkenalan awal. Kalau dulu mungkin nggak semuanya kenal ya, tapi ya paling nggak setidaknya ini ada medium nih. Lewat FB ini paguyuban kita sama-sama ketemu. Luar biasa. Saya yang ini ketemu Kang Dede, luar biasa, Kang Dede MC gitu. Dalam 2 minggu terakhir saya lihat terus nih, waduh luar biasa. Waduh, ini pokoknya akhirnya ketemu juga di sini. Alhamdulillah, barakallah. Pas banget ini, pas banget. Luar biasa. Tiba-tiba di rumput sintetis. Wah, ini bener-bener nuansa bolanya ada. Nuansa bolanya ada ya. Woi, buat teman-teman yang penggila bola, ya kita akan tanya-nanya tentang sepak bola, karena siapa sih sebenarnya dia gitu kan. Nanti dia akan menjelaskan sendiri. Baik Kang Asep. Ya, mangga. Seperti yang kita tahu bahwa Semanik ini memang luar biasa daya tariknya ya untuk seluruh teman-teman yang mungkin mereka jauh-jauh, ada yang dari mana-mana sekolah di Semanik Ciawi. Nah, begitupun Kang Asep dari Kuningan sebetulnya ya, tapi memang lama di Bogor. Oke. Kang Asep, waktu itu apa sih yang terpikir di pemikiran Kang Asep kenapa harus sekolah di SMA Ciawi? Karena kan banyak sekolah-sekolah yang lain yang memang boleh dibilang favorit. Memang saya tahu waktu itu SMA Ciawi adalah favorit. Nah, sekarang buat Kang Asep sendiri apa nih alasannya harus di Semanik? Ya mungkin panjang juga sih, tapi pendek juga sebetulnya daginya. Saya kan tinggal di Banjarwaru. Jadi nggak terlalu jauh. Saya SD Banjarwaru. SMP mungkin sedikit flashback juga SMA Ciawi. SMA Ciawi. Nah, dulu yang terdekat kalau di Bogor sebetulnya hitungannya kan dulu tuh masih Depok itu waktu SMP itu masih Kotip kalau nggak salah. Oh iya. Saingannya kalau nggak Ciawi ya Depok. Saya pikir kenapa harus jauh-jauh? Di Ciawi saja. Nah, apalagi kalau hitungan rumah ya dekat gitu. Jadi naik sedikit ke SMA Ciawi. Mungkin kalau ada Universitas Ciawi, saya ke Universitas Ciawi juga. Tapi memang waktu itu top-topnya SMA Ciawi ya. Dan memang saya banggalah dari sana. Oh, pasti dong. Pasti harus bangga dong. Kang Asep, rumah sekarang di mana rumah? Rumah sekarang di Warung Pala di Kampung Cibulan. Oh, berarti tiap hari dong lewatin sekolah. Sekarang tiap hari. Oh, luar biasa. Tahu dalamnya sekarang. Dalamnya. Itu masalah. Kasihan deh belum tahu dalamnya. Iya. Sama. Kang Asep. Bolak-balik Jakarta berarti ya kerja. Tiap hari. Nah, tiap hari ke Jakarta berarti selalu ngelewatin SMA Negeri Ciawi. Yang luar biasa, sekarang perkembangannya luar biasa. Iya. Nah, kalau dulu nih, kalau Kang Asep lewat sekarang nih, apa sih yang diingat dari SMA Negeri Ciawi? Aduh,
Kalau itu tadi, kalau bicara fase kehidupan nih, SD, SMP, SMA, kuliah, sebetulnya yang paling indah itu pas masa SMA. Dari Ciawi, banyak hal lah. Soal cerita gurunya, sampai hal-hal yang kecilnya mungkin nanti Kang Dede lah yang bisa-bisa mengeksplorasi itu. Tapi kalau bicara jalan, yang paling nggak pernah dilupa adalah kalau hari Senin, Kang. Senin, kenapa tuh? Kalau upacara, dulu tuh menarik. Begitu pas penaikan bendera, jalanan sepi. Stop, Kang. Stop. Yang nyetop itu juga kadang-kadang yang tugasnya bisa antar, Kang. Karena dia nggak mau upacara, jadi nunggu di stop. Begitu udah selesai Indonesia Raya naik ke atas, wah rame. Itu salah satu yang nggak mungkin pernah dilupakan. Ya, kalau pagi-pagi ya terkadang semerbak ya, bagian dari kehidupan. Wah, luar biasa itu adalah satu simbol kalau kita sudah mencium bau itu dimanapun, pasti langsung SMA Ciawi nih. Tapi itulah ya, kalau bicara Ciawi ya memang luar biasa, dan suasananya dulu juga enak banget gitu. Kalau kita lihat dulu di SMA Ciawi begitu masuk ada lapangan yang memang istilahnya udah di-floor, ada yang lapangan rumput, positioning UKS, itu kayaknya udah ditata kayak ada penatanya, tapi itu yang bikin kita nyaman saat sekolah di sana. Gitu. Betul. Apalagi nih pengalaman yang indah yang nggak bisa lupain di SMA, punya mantan atau apa? Aduh, kalau itu alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi yang sekarang jadi istri saya itu juga alumni Manik juga. Tapi beda angkatan. Dan waktu satu di sekolah nggak pernah ketemu. Itu salah satu yang memang sampai sekarang mudah-mudahan. Istri 2000 berapa? 2003. Berarti Akang keluar dia masuk? Enggak. Enggak. Kelas 3 dia kelas 1, tapi nggak pernah ketemu. Waktu itu nggak pernah ketemu? Kenal. Luar biasa ya. Terus, kalau bicara ingat ya banyak lah kalau kita bicara pengalaman-pengalaman zaman dulu di Semanik lah. Dari guru-guru pun juga sama lah. Itu beberapa karakter guru-guru yang waktu dulu ngajar itu juga memberikan banyak nilai lah, terutama ketika sudah mulai terjun ke dunia yang sesungguhnya lah, seperti itu. Iya, oke. Kang, ini diangkat sedikit kan? Suaranya kan bagus. Yang saya oke kan? Teman-teman, oke? Oke. Iya, kembali nih Kang Asep ya. Saya mau tanya ke Kang Asep langsung, karena kalau nanya sama orang kan juga kadang-kadang peres gitu ya. Saya pengen nanya sama Kang Asep aja deh. Kang Asep di SMA gitu seperti apa sih orangnya, karakternya? Apakah baik, apakah nge-legend, apakah bandel, apa gimana? Nah, mending Kang Asep yang cerita sendiri deh. Karena teman-teman 2001 juga pasti ada yang nonton. Ya teman-teman yang 2001 silakan komen dong, Kang Asep seperti apa? Ya, sebetulnya kalau komen harusnya kan dari teman-teman ya. Tapi kalau memang tadi pertanyaan seperti apa, zaman dulu saya sekolah sebetulnya nggak terlalu kan gini. Kalau sekolah itu selalu ada ibaratnya yang terkenalnya. Kalau sekarang mungkin yang gaulnya siapa? Saya nggak terlalu banyak gaul karena juga posisinya memang lebih banyak diam di kelas. Tapi setidaknya dulu ya posisinya karena rumah dekat, datang ya pasti mepet-mepetnya ke jam nih. Karena kalau rumah saya di Banjarbaru itu juga cerita juga. Kalau mungkin teman-teman yang biasa Cisarua kumpul di Sesopan, saya yang di tengah-tengah susah dapat angkotnya. Jadi kadang-kadang itulah mepet-mepet salah satunya. Tapi kalau di selama sekolah ya banyaklah hal-hal yang mungkin di ekskul. Nah, ini juga cerita juga mungkin kalau tadi banyaklah caranya dulu waktu milih ekskul itu menentukan. Kayak contoh, saya dulu ekskul mungkin ya terima kasih Pak Ian. Dulu Pak Ian kesenian. Saya sengaja milih kesenian paduan suara. Dengan gitar jadi teka panasa. Ternyata itu modus kebuka juga. Modus DIY. Tapi ya itulah banyak kalau bicara saya seperti apa ya begitu aja sih Kang. Nggak terlalu terkenal, mungkin dulu ekskul yang diikutin ya paduan suara, lalu ada BKC dulu, ada Bandung Karate Club. Nah, paling selebihnya ya gitu-gitu aja sih, normal bergaul sama teman-teman karena masa dulu belum banyak smartphone, jadi kita betul-betul kumpul. Bahkan ada bilang kumpul makan asal ngumpul. Nah, itu betul-betul masa itu tuh tahun 2001 2003. Iya, saya pikir sudah sepakat teman-teman dari angkatan mungkin 2000-an ke bawah ya, sepakat kayaknya masa yang paling indah itu di SMA. Kenapa? Karena waktu itu memang belum ada handphone, jarang lah boleh dibilang nggak ada ya. Jadi bener-bener have fun-nya kita, kumpulnya kita itu bener-bener bisa dengan teman-teman semuanya. Kalau sekarang saya aku yakin ada yang sendirian main handphone, ada yang sendirian main game. Nah, itu mungkin udah beda lagi ceritanya gitu ya. Kang Asep, sekarang nih setelah di SMA Negeri Ciawi kuliah di mana? Saya lanjut ke Gunadarma. Waktu itu ngambil jurusan Sistem Informasi, fakultasnya Ilmu Komputer. Oh, komputer. Saya juga sama dulu setelah SMA saya malamnya
malam ngambil komputer, siangnya dihukum. Dihukum. Ya. Jadi nyolong komputer, siangnya dihukum. Ya, oke. Oh, jadi sekolah di Gunadarma ya? Ya. Nah, itu setelah dari situ, sekarang kerja di mana ngomong-ngomong nih? Jadi kalau sekarang saya kerja di PT Liga Indonesia Baru. PT Liga Indonesia. Oke. Ya. Itu udah berapa lama? Dari tahun berapa? Kalau di PT LIB-nya sih karena PT ini baru berdiri di tahun 2017, jadi sebetulnya ya baru 3 tahun lah. 3 tahun ya? Tapi kalau di sepak bola sebetulnya saya jadi 2004 sudah mulai terlibat. Jadi waktu di Gunadarma itu, waktu saya skripsi kebetulan saya skripsi tentang sistem di PSSI waktu itu. Jadi mulai bolak-balik ya biasalah dulu anak-anak kuliah pengen kreatif nyari proyekan ceritanya begitu. Zaman itu berlanjut lah sampai sekarang, jauh-jauh dari bola. Ya, gitu. itu maksudnya job desk-nya ngapain tuh? Nah, saya tadi sempat dengar Kang Dede tuh bikin prolog mengatur bola. Wah, saya ngeri tuh kalau ngatur. Ngatur itu berarti mengatur. Ini sepertinya mengelola. Nah, kalau mengatur tuh agak-agak berbahaya. Jadi kan sepak bola itu menarik. Kenapa? Karena 11 lawan 11 ya, bolanya satu. Tapi hasil akhirnya nggak ada yang tahu. Nah, itu bisa kita jaga. Nah, sebetulnya di situ yang bikin menarik. Nah, kalau di job desa ya sebetulnya saya bersama tim, saya nggak sendirian. Kita mengelola kompetisi profesionalnya. Dari kalau di Indonesia itu paling tiga ada namanya Liga 1. Liga 1. Lalu nomor 2-nya Liga 2. Nah, itu yang kita kelola. Jadi kalau sisi bisnisnya, sisi entertainnya, sisi teknisnya semuanya yang kita kelola di kompetisi di Indonesia. Itu saya pernah dengar berita gitu ya. Ada pengaturan skor segala macam. Itu gimana sih, saya nggak ngerti. Ya, makanya itu yang saya bilang tadi, agak hati-hati. Jadi saya dengar ngatur-ngatur itu ya nggak salah, tapi jadinya larinya ke sana. Nah, kita hati-hati. Nah, itu yang memang sangat paling musuhi loh sepak bola. Itu keindahan sepak bola bisa hilang kalau udah ada yang ngatur, udah tahu hasilnya. Nah, makanya kemarin itu kan kepolisian dan juga beberapa jajaran terkait bikin namanya Satgas Anti Mafia Bola. Nah, jadi hal-hal yang berbau mafia. Pengaturan itu betul-betul kita perangi. Nah, itu dan itu menjadi sebuah isu dunia juga sebetulnya. Jadi Badan Sepak Bola Dunia, FIFA, lalu di Asia, AFC dan juga konfederasi lain bertarung juga untuk bisa melawan yang namanya mafia bola itu. Oke, ini ngomong cangkel kok ini ya. Nah, gini aja lah. Kang Asep, nama bagiannya apa tuh? Nama ininya, nama bagian kerjanya apa tuh? Ya, divisi apa gitu? Saya di divisi kompetisi kebetulan. Jadi memang secara sehari-hari itu. Jadi mulai soal pengaturan jadwal pertandingan, perancangan, jadi ngatur lagi ya, perancangan. Jadi perancangan jadwalnya sampai pelaksanaannya itu kalau sehari-harinya. Jadi semua hal yang sifatnya teknis A sampai Z-nya pertandingan lah gitu. Dari mulai persiapan tim, developmentnya juga, dari teknisnya juga. Jadi itu sebetulnya. Karena ini juga penting, mungkin sedikit saya sharing juga. Kasih tahu. Karena banyak yang nanya, ngapain aja sih di bola? Ngapain aja sih? Emang main bola? Karena jujur, saya itu nggak bisa bola. Nggak bisa bola. Bisa main bola tapi entah jago. Gitu ya. Dulu tuh makanya punya cita-cita bagaimana tetap kerja sesuai dengan kesenangan lah kemampuan di bola ini. Itu sebetulnya. Jadi ada banyak hal kalau di bola itu sebetulnya. Jadi nggak cuma di lapangan bola kayak pertandingan. Kan memang ada 2 tim yang main, tapi kan persiapannya lama. Kayak suatu pertandingan profesional. 3 hari sebelum, 2 hari sebelum, itu udah mulai pada kerja tuh menyiapkan. Mainnya memang cuma 90 menit, tapi ada banyak hal. Sisi bisnisnya, bagaimana bisa dapat sponsor, bagaimana soal kenyamanan penonton. Wah, segala macam banyak. Nah, itu. Tapi itulah tantangannya yang memang selalu ada gitu. Nah, itu kalau sehari-harinya. Iya. Gitu. Kalau yang menentukan si lawan si ini, lawan sini itu juga udah masuk job desk juga. Ya, betul. Karena kayak contoh kalau kita bicara yang paling praktisnya Liga 1 kan ada 18 tim. 18 tim. Berarti kan kompetisi kita kompetisi penuh. Bagaimana 18 tim itu ketemu semua. Home and away, kadang main kandang, main kandang juga. Itu betul-betul memang kita rancang bagaimana ada aspek fairness-nya. Aspek kita hitung juga misalnya tim yang secara costingnya atau pembiayaannya, kan kita ini negara yang luar biasa nih Kang. Kalau misalkan di Inggris kemana-mana naik kereta mungkin selesai. Di Indonesia Kang, dari Aceh ke Papua coba, dari Jakarta ke Papua aja udah 5 jam. Ya Allah. Dari Jakarta ke Aceh mungkin udah 3 jam. Udah kayak benua. Nah, itu salah satu masalah besar yang kita hadapi sebetulnya. Terus Kang Asep, kalau ada pertandingan home away gitu
harus ke sana. Enggak, karena saya kan sebagai manajernya, organizernya, tapi nanti ada unsur-unsur lain. Jadi di pertandingan tuh kan ada wasit. Ada 2 tim pasti. Lalu ada penyelenggara pertandingannya, ada yang namanya match commissioner, ada yang namanya general koordinator. Nah, itu mereka yang bertugas bagaimana pertandingan ini bisa berjalan dengan baik. Karena ada di bola ini juga Kang Dede, ini juga saya juga banyak belajar nih. Dari hal kecilnya dari mulai penyelenggaraan. Di sepak kalau mungkin bicara bola dulu, ada namanya aturan permainan, laws of the game. Nah, itu yang main di lapangan, aturan offset seperti apa, gol seperti apa. Nah, itu ini IFAB yang ada lembaga dunia yang buat. Sepak bola di seluruh dunia harus menggunakan aturan itu. Nah, untuk kompetisi pertandingan ada aturan masing-masing. Nah, kita buat dari mulai aturan misalnya hak kewajiban klub, bagaimana saat pertandingan, protokolnya segala macam. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang menarik buat saya terutama, dan juga sebenarnya mengundang teman-teman yang lain jika masih belum apa sih di bola, ada banyak sebetulnya. Dan di situ kita bisa belajar itu tadi, kekompakan, kedisiplinan, bagaimana menjalankan sebuah aturan dan aturan main segala macam. Nah, itu sebetulnya yang bikin akhirnya ya betahlah masih di ngurus bola gitu. Luar biasa ya. Ternyata untuk mengatur satu pertandingan di sepak bola Liga Indonesia, kalau kita kan di rumah enak ya, tinggal nonton, siapa goblok maju gitu, enak, gampang banget itu. Tapi ternyata begitu rumit untuk pengaturan bagaimana satu pertandingan berjalan dengan lancar, baik itu dari segi pemainnya, dari segi apa yang namanya mengurusinya, sampai untuk yang namanya pengaturan wilayah-wilayah yang dijangkau oleh para pemain ya. Contoh kayak home away. Contoh misalkan home-nya misalkan di Madura, away-nya di Papua gitu misalkan, seperti harus itu kan. Ketemu semua, Kang. Harus ketemu semua. Tapi kita harus atur bagaimana agar klub itu lebih efisien. Misalnya kalau udah dari Papua datang ke Jakarta, terus nggak harus dia pulang balik lagi ke Papua, besoknya ke Bandung, padahal sekalian aja, contoh seperti itu. Tapi kan nggak gampang. Ada 18 tim, berarti satu minggu kalau ketemu semua ada 9 pertandingan, total 34 minggu. Itu kalau teori statistik itu sampai miliaran komposisinya. Makanya kita kombinasikan, ada kombinasi sistem, ada bagaimana parameter yang kita sesuaikan dengan kondisi tadi, geografis, sisi ekonomis, efisiensi, termasuk juga bagaimana TV itu punya aturan sendiri juga kan. Jadi pertandingan misalnya pertandingannya tim Persija Persib, pasti beda nilainya pertandingannya Persikabo lawan PSKC Cimahi misalnya. Beda. Nah, kayak klasikonya Indonesia lah. Itulah membuat akhirnya memang parameter-parameter tadi ya kita siapkan. Tentu ini yang menjadi sebuah hal yang itu tadi menantang gitu kan. Iya. Tapi itu yang kalau kita bicara lancarnya ya, kalau bicara lancarnya sih mungkin ya itu menjadi satu kebanggaan ya buat tim dari pekerja dari Liga Bola ini sendiri. Tapi kalau masalahnya apa nih yang terberat nih? Mungkin ada yang tawuran kah, atau yang tiket nggak bayar kah, atau itu gimana tuh? Ya itu masalah-masalah betul kan, itu betul. Masalah-masalah yang memang bikin gini. Sepak bola sekarang itu adalah industri. Berkacanya kemana? Kita lihat di Eropa. Oke, memang kejauhan. Paling dekat lah bunuh diri ke Jepang. Atau misalkan Thailand. Nah, tapi ada beberapa hal, Kang, yang memang membedakan. Kita tahu bagaimana membuat sebuah kompetisi yang ideal, bagaimana kita bisa berkiblat lah dari negara-negara maju tadi. Tapi memang itu tadi ada kearifan lokal di Indonesia yang berbeda. Satu, geografis menjadi masalah. Yang kedua juga masalah behave attitude itu tadi, rusuh, segala macam. Dampaknya apa? Dampaknya ke sponsor, Kang. Sponsor itu akan menginvestasikan uangnya untuk klub atau pertandingan yang imbas juga ke kesejahteraan pemain. Butuh kepastian. Pasti nggak nih pertandingan digelar? Aman nggak nih ini digelar? Masalahnya. Saya jualan produk, untung nggak? Nah, itu yang memang kita jaga. Jadi memang ini mengarah kepada intrusitas. Itulah tantangannya. Dan pelan-pelan lah kita berupaya. Memang nggak bisa dari kita aja, semua pihak, penontonnya, pemainnya juga, semuanya memang harus betul-betul menciptakan situasi yang kondusif untuk pertandingan tadi. Kan kalau kita nonton liga-liga Eropa enak tuh, aman, nyaman. Ya. Tapi sesama pendukung juga duduk berbarengan. Ada juga rivalitas, tapi dalam aspek itu tadi sportivitas. Kan nggak rame juga, masa nonton diam-diam gitu, tetap harus mendukung. Tapi kan cuma 90 menit harusnya, tidak merusak kalau kalah. Nah, itu sebetulnya yang mudah-mudahan sih harapannya kalau itu terjadi, karena nggak cuma pemain bola doang, Kang. Ketika ada pertandingan sepak bola, ekonomi kecil menengah, itu bergerak semua. Nah, itu sebetulnya harapannya. Lewat sini juga sebetulnya mediumnya promosi segala macam bisa muncul. Tuh. Ya memang teman-teman ya, mungkin teman-teman juga bisa memaklumi bahwa Indonesia ini dengan berbagai suku itu mereka memang kalau untuk ke sepak bola, kalau udah gila bola
itu daya tingkat untuk mendukung tinggi sekali. Sampai-sampai mohon maaf ya, Indonesia itu terkenal dengan perpaduan antara dua olahraga. Iya. Sepak bola dan gelut. Oh, tata. Karena apa? Kalau lihat aja di kampung-kampung atau kalau main bola kompetisi pasti terakhirnya gelut. Apa aja gitu kan. Nah, mudah-mudahan untuk Liga Indonesia apa nih untuk mengantisipasi itu apa? Apakah ada hukuman di situ? Ya, Apakah ada penalti di situ untuk klubnya atau untuk penontonnya, diskor segala macam apa gimana tuh? Nah, itu tadi Kang. Jadi kalau bicara kompetisi, ada banyak cara. Salah satunya aturan dulu, aturan, ya. Regulasinya, aturan disiplinnya. Jadi hal-hal mana ketika melanggar tadi, baik itu individu pemain, baik itu klub atau supporter, pasti ada hukumannya. Ada komisinya yang melakukan kayak peradilannya. Iya, peradilannya. Itu yang dilakukan. Dari sisi kita apa? Sosialisasi itu bagaimana bahwa untuk mendukung percepatan industri maka harus seperti apa, sosialisasi ke pemain, ke pelaku. Itu upaya memang belum berhasil, tapi ini kan upaya growing up. Jadi kita memang ingin berharap sebetulnya ya kita ingin menciptakan itu, tapi memang ya itu tadi kulturnya seperti itu. Tapi sebetulnya ada harapan, ada cita-cita sebetulnya lewat sepak bola kita ingin mengubah juga yang keras segala macam. Karena beberapa bulan lalu saya sempat ke Jepang, saya melakukan seperti studi banding lah dengan di J-League, di Liga 1, Liga 2, Liga 3 di sana. Itu betul-betul sepak bola menjadi sebuah hiburan keluarga. Itu impian banget. Bagaimana saya menonton, ada satu pertandingan waktu itu, situasi begitu riuh, ada satu keluarga bawa anak 5 ke stadion di akhir pekan. Nah, itu seperti yang ingin diharapkan. Nah, bagaimana menuju ke sana? Maka saudara semua pihak tadi, stadion harus nyaman, harus aman. Yang paling itu penting, sebetulnya intinya. Jadi orang, jadi kalau bawa keluarga pun tidak merasa, aduh, tawuran nggak ya gitu kan. Itu betul. Itu kan susah membentuk itu gitu. Bahkan saya pun juga begitu. Kadang-kadang kalau bawa anak ke stadion juga mikir-mikir takut ada apa-apa gitu ya. Nah, karena gitu. emang susah ya kalau emang karakter Indonesia itu luar biasa. Mudah-mudahan nih para penggila bola yang suka nonton ke stadion segala macam gitu ya. Ya itulah kedewasaan kita memang dibutuhkan dalam hal ini. Tidak hanya peraturan yang harus dibuat, tapi kembali ke penontonnya sendiri. Peraturan, penegakannya, dan kesadaran sebetulnya. Betul. Ini tadi saya tertarik nih yang Kang Asep bilang ada Liga 1, Liga 2. Itu bedanya apa tuh? Nah, kalau Liga 1 itu strata tertinggi. Jadi karena tertinggi ibaratnya top levelnya. Nah, jadi 18 klub terbaik di Indonesia ya ini yang Liga 1. Nah, untuk bisa masuk Liga 1 prosesnya panjang. Nah, jadi di Liga 1 ada 18 klub contoh. Liga 2 ada 24 klub. Nah, setiap tahun mereka berkompetisi. Nanti Liga 1 ada yang degradasi 3. Turun ke Liga 2. Turun ke Liga 2. Liga 2 atau 3 terbaik naik ke Liga 1. Nah, itu memacu jadi namanya di sepak bola sporting merit. Jadi aspek naik turunnya itu berdasarkan prestasi yang mereka peroleh. Nah, itu yang membuat sebetulnya menjadi hidup setiap kalau yang sekarang stagnan di Liga 1 klub apa aja tuh? Apanya? Yang stagnan di Liga 1? Ya, klub-klub yang mungkin ya kalau buat kita klub-klub besar lah bahasanya. Karena kalau saya sebagai orang kompetisi saya nggak bisa bilang klub besar. Karena yang ngomong besar ke situ kan media. Saya harus respect kepada semua tim. Betul. Oke lah kita bicara karena ini media kan. Kita santai ini bicara. Klub-klub seperti Persib Bandung, Persija, Persibaya itu kan stay terus di atas. Karena memang mereka punya modal, punya fanatisme, pemainnya juga bagus-bagus. Nah, itu berimplikasi lurus ke hasil pertandingan. Betul. Dari hasil penjualan kaos gitu ya, souvenir mungkin ya. Wah, luar biasa ya. Kalau Liga 2 itu yang anggapannya kelas B lah ya kalau kelas bisa B dikatakan seperti itu. Itu kalau untuk masuk ke liga itu apa sih syaratnya? Ada banyak sebetulnya yang berkompetisi di Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3. Contoh Cibedug karek nyieun ya. Bisa nggak kira-kira nih? Cibedug nih misalkan Kang Dede tiba-tiba punya teman Syekh dari Arab misalkan, punya banyak bikin dulu klubnya. Klub itu apa? Klub ini badan hukum kan. Tetap kayak bikin semacam PT lah gitu. Ada perkumpulan, ada asetnya. Daftar dulu ke PSSI setempat. Di Bogor ada yang namanya Askap Bogor, lalu nanti ke Asprov Jabar, didaftarkan di pasaran kongres. Mulailah berkompetisi dari bawah, Liga 3. Kalau berprestasi naik ke Liga 2, jadi Liga 1. Askap itu juga ada pertandingan. Ada. Terus apa lagi? Ada di tingkat provinsi. Lalu ada lagi nanti di nasional. Karena anggota PSSI itu ada asosiasi 34 provinsi itu anggotanya. Lalu klub-klub. Nah, klub-klubnya ada sekitar 800-700-an lah. Nah, itu ada banyak. Jadi kalau kita lihat Liga 1 nih saya ini 18, Liga 2 24. Liga 3 itu sisanya berarti ada sekitar 800-an klub. Nah, tapi mainnya nggak centralized kayak kita nasional. Mereka
per regional tadi, Iya, di iya. level kabupaten, nanti di provinsi. Nah itulah jenjangnya sebetulnya. Jadi ada kayak di Bogor kan kita punya yang namanya tim Persikabo, Kabupaten Bogor, ada PSB Bogor kalau di PSB kota. Bogor, Nah, PSB itu, Bogor, itu ya. yang dulunya klub-klub pemerintah lah, plat merah lah kalau Plat merah istilah ya. ininya. Tapi sebetulnya sejak era 2000-an ke sini semua klub itu harus punya badan hukum. Badan hukum Nah, ya. jadi mungkin rata-rata punya PT itu. Oh, luar biasa. Ternyata nggak gampang juga ya masuk ke Liga Indonesia ya. Iya. Ada tahapan-tahapannya. Itu luar tadi biasa. sporting merit. Jadi harus berdasarkan prestasi dan modal. Nah, itu kan amatir tuh Kang. Pertamanya apa sih amatir? Mau ke profesional ada lagi. Ada lagi. Aspeknya, aspek klubnya misalnya, aspek legalnya itu tadi dari mulai badan hukumnya segala macam, finansial punya modal nggak, punya proyeksi keuangan nggak, sponsor nggak, ada. Nah itu orang-orangnya. Mohon maaf, modal itu sendiri bikin klub itu untuk bayar PSSI-nya, apakah untuk bayar pemainnya, apa gimana ya? Apa Ya. ada pendaftaran di situ? Tidak ada gini, kalau pendaftaran itu tadi terdaftar sebagai anggota. Tapi kalau ikut kompetisi, ikut profesional, malah mereka dikasih uang. Wow. Karena bisnis tadi. Jadi gini, kalau saya mau menyederhanakan, klub-klub Liga 1 itu 18 itu kayak artis. Kita kayak manajemen artis. Mereka artisnya kita jual nih ke TV misalnya. Sekarang itu kan kalau boleh nyebut produk ya Mtek atau Indosiar lah gitu kan gitu kalau boleh nyebut itu. Lalu kita juga ada punya sponsor Shopee misalnya. Nah, hasil itu kita akan distribusikan kayak PT Liga ini, pemegang sahamnya itu 18 klub. Nah, seperti itu. Nah, mereka juga sama. Contoh klub misalkan Persib Bandung lah yang paling gampang, paling terkenal lah di Jawa Barat. Dia punya tim bisnis juga untuk bisa hidup. Karena kan ada pemain yang mesti dibayar dari sponsorship, dari roda bisnis, dari penonton. Nah, itu berputar terus. Seperti itu Kang. Jadi itulah yang membuat sebetulnya inilah industri memang sebetulnya yang betul, tapi harus perencanaan, harus profesional. Nah, itu yang tantangan terbesarnya. Luar biasa. Nah, sekarang nih kan kita tahu nih, sekarang lagi COVID-nya nih. Itu Iya, gimana itu tuh Liga Indonesia tuh kelanjutannya? Sama, saya kira memang kalau COVID ini menjadi sebuah hal yang situasi kalau kita kahar ya, force major lah untuk semua pihak. Nggak hanya sepak bola, semua sendi kan, semua sendi terkena. Di sepak bola kita pun kita terhenti sejak bulan Maret. Kita nama stop karena tidak mungkin ada pertandingan dalam sekian bulan. Tidak hanya di Indonesia, di AFC, di luar negeri juga sama. Makanya kalau kita lihat di Jerman baru mulai itu, Liga Inggris mau lanjut lagi nih pekan ini. Nah, termasuk juga pertandingan timnas stop juga. Itu yang memang kondisinya sekarang dalam ya kita tahu tadi pasti semua rugi. Pemain nggak dapat bayaran, pasti. Klub juga nggak bisa memutar roda bisnisnya. Betul. Tetapi kesehatan sekarang yang paling utama. Itulah yang. Tapi kalau kita lihat kondisinya, wacana sekarang kan sudah mulai ada pembicaraan apakah lanjut atau tidak, meskipun memang belum diputuskan. Tapi kita lihatlah, tetap kesehatan yang nomor satu sih. Iya pasti. Iya. Jadi intinya terhenti dulu nih. Ya memang masih terhenti, tapi dalam kondisi sekarang berencanakan apakah lanjut atau tidak di bulan akhir tahun ini. Tapi lihat situasi, karena ada syarat-syarat untuk lanjut. Situasi darurat nasional mungkin udah dicabut, ada izin dari Depkes, Depdagri, dari kepolisian. Lalu juga mungkin situasi jumlah positif COVID-nya udah mulai melandai. Karena kalau enggak kan mungkin tanpa penonton, tapi kan tetap aja ada percampuran banyak orang di situ Kang. Jadi memang resikonya memang masih terlalu besar sih untuk kita jalankan. Tapi tetap masih dalam kajian sekarang untuk lanjut atau tidak di beberapa bulan ke depan. Jadi belum ada kepastian kapan-kapannya ya? Belum sampai saat ini, sampai jadi teman-teman yang gila bola nih ya, untuk Liga Indonesia itu belum ada kepastian untuk lanjut. Tapi sudah disiapkan. Sudah disiapkan ya. Saya pernah lihat di berita ada satu pertandingan sepak bola itu yang nonton semua boneka. Boneka yang nonton ya, nggak tahu liga apa tuh ya. Oke. Korea kan? Korea ya. Ya, baik Kang. Pekerjaan sudah, masa-masa sudah. Sekarang kita masuk ke sini Kang. Kita kan mau ngadain reuni nih. Angkatan 2001 ya. 2001. Itu ada grup WA nggak sih di 2001? Ada grup WA. Ada ya. Ada grup WA. Ada berapa orang di grup WA? Ada banyak, saya mewakili, saya lupa jumlah pasti. Banyak ya. Itu sering ada kegiatan nggak 2001? Sempat ada kegiatan, bahkan kita sempat ada reuni juga, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya lupa, tapi sekarang lebih ke sifatnya komunikasi via ini aja sih. Karena memang sudah sempat ketemu. Ada beberapa mungkin parsial, beberapa teman juga yang karena dekat atau momennya tepat, ada beberapa aktif di situ sih sebetulnya. Dan kita juga ngebahas nih reuni akbar kita nanti, cuman ya kondisinya sama juga nih karena ada COVID. Iya pasti. Nah, maksudnya gini, kalau memang di 2001 itu memang ada grup dan memang masih
konsisten untuk mengadakan silaturahim walaupun via WA ya. Waktu kemarin reuni akbar itu apa nih menurut Kang Asep kekurangan dari reuni akbar reuni angkatan 2001? Apakah hadirin beberapa orang? Terus kira-kira ada saran nggak nih buat teman-teman panitia paguyuban untuk kita kan akbar nih, ya kan bukan satu angkatan, itu gimana tuh? Ya kalau kemarin saya nggak bisa bilang kurang ya, karena memang kondisinya waktu terakhir kali berkumpul rame-rame itu waktu di Kebun Raya juga kondisinya cukup meriah juga. Meriah juga. Kita juga mengundang juga beberapa guru juga untuk hadir, dan saya kira itu menjadi sebuah kerinduan yang terbayar gitu ya. Berarti itu anggapnya sukses ya? Alhamdulillah sukses. Gitu. Nah itu apa nih kira-kira yang bisa diaplikasikan buat reuni akbar nanti nih kira-kira? Ya, saya pikir memang ini menjadi sebuah komitmen bersama lah, karena betul memang sekarang sudah masing-masing punya kesibukan dunia masing-masing. Tetapi ada satu masa yang menarik untuk kita jadikan satu momentum kita kumpul lagi. Apalagi silaturahmi ini menjadi lebih besar nih. Karena nggak cuma satu angkatan nih besok ceritanya. Nah nanti kita bisa segala macam ngobrol di sana. Tapi memang lebih enak ngomongin ketika masa itu. Lebih indah sebetulnya. Sekarang bolehlah bagaimana kabar sekarang. Tapi kalau kita bisa menciptakan beberapa kreasi acara segala macam diskusi yang lebih santai seperti saat masa-masa waktu itu. Apalagi sekarang misalnya mungkin banyak tim yang sudah terjun ke dunia yang kreatif akan lebih bisa mengeksplorasi itu sebetulnya bagaimana menyambungkan antar alumni ini. Yang penting hilangkan batas-batas bahwa ini udah senior ini enggak. Sebetulnya justru inilah momentumnya kita ketemu, karena dari silaturahim itu ya kita lebih enak nanti, lebih punya teman juga, dan ini sebuah jaringan luas gitu sebetulnya secara hubungan bahwa kita pernah berseragam SMU Negeri 1 Ciawi. Oke. Terakhir, prinsip hidup apa sih? Prinsip hidup ya sebetulnya intinya ya jalani mengalir sebetulnya. Tetapi intinya bahwa kita harus punya prinsip dasar utama, pola pikir dan lain-lain. Karena ini sebetulnya mungkin saya sedikit justru ini yang saya ambil ketika saya masuk di SMA Negeri 1 Ciawi, bahwa ketika dasar-dasar itu sudah dimiliki, selanjutnya adalah bagaimana melihat hidup ini sebagai dunia yang real nyata. Karena gini kan, tadi dasar itu udah diambil contoh, misalkan prinsip hidup harus kalau A maka harus B. Terkadang tidak bisa aplikatif 100% seperti itu. Nah itu yang saya pelajari juga. Contoh ini sedikit contoh kasus mungkin sedikit pasti lagi ke belakang kalau boleh. Contoh misalkan ketika dulu saya di SMA, beberapa guru hal yang sederhana, guru bahasa Indonesia dulu misalkan saya dulu Pak Wahyu memberikan pelajaran bagaimana sebuah kalimat, beliau mengajarkan tidak terlalu kompleks tapi simple. Contoh satu kalimat dalam dunia kerja, saya pernah juga di dunia media kepake juga seperti itu. Lalu bagaimana menyambung sebuah cita-cita. Ada case kecil juga nih, contoh pengalaman kecil juga. Saya pernah melamun waktu SMA dulu, waktu SMA Ciawi, guru bersejarah namanya Bu Ice dulu. Bu Ice, ya. Dulu ada bicara tentang Bartholomeus Dias waktu itu. Apa? Bartholomeus Dias dari Portugis menemukan Tanjung Harapan. Jadi entah gimana kan, jadi waktu tahun 2010, saya tiba-tiba main ke daerah Afrika Selatan. Tiba-tiba satu daerah, saya nggak ada tujuan ke sana. Waktu itu cuma diajak teman. Saya lihat ini posisi apa, kok lihat namanya kok nggak asing, Cape of Good Hope misalnya gitu. Loh, kok jadi saya teringat ke SMA Ciawi waktu dulu. Nah, seperti itu kita punya visi jauh ke depan, yakin suatu saat bisa mencapainya. Nah, tapi dalam menuju itu, kalau bahasa bisnisnya mungkin action plan-nya masih jelas, tapi lihat kondisi realnya sehingga kita bisa fleksibel menghadapi hidup ini. Jadi itu intinya sebetulnya, karena kalau terlalu kaku akan sangat berbahaya. Tetapi kalau posisinya bisa lebih fleksibel, maka kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif lah. Gitu. Karena itu juga yang dapat mungkin kita pelajari dari kehidupan. Gitu. Mantap. Terakhir untuk teman-teman 2001, tolong dong dikasih tahu untuk hadir di reuni akbar nanti. Oke, ini terakhir nih Kang Dede, terima kasih mungkin atas kesempatannya, mungkin teman-teman dari Semapur juga yang luar biasa mengundang, karena yang masih junior inilah gitu posisinya. Tapi di kesempatan ini teman-teman U2001 kita memang udah biasa bersilaturahmi, meskipun saya juga nggak terlalu aktif di grup, tapi kali ini momentumnya kita sama-sama yuk ramaikan. Tadi sudah dibuka oleh Kang Dede, reuni akbar yang nggak jadi tanggal 5 Juli ya, tapi jadinya dimundurkan, tapi insya Allah tetap digelar. Maka jadikan ini sebagai ajang silaturahmi besar kita. Apapun nanti itu bentuknya, kita support dan mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang positif lah untuk kita. Pasti ada nilai positifnya, cuman mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi silaturahmi tetap berujung hal yang positif. Mantap. Terima kasih Kang Asep ya, sudah berbagi ilmu
tentang Liga Indonesia ya. Sedikit banyaknya kita sudah mengetahui apa sih Liga Indonesia dan tentunya juga kekangenan teman-teman yang gila bola ini insya Allah akan terbayarkan nanti di saat setelah dimulai lagi Liga Indonesianya. Terima kasih Kang Asep waktunya. Sama-sama. Begitu sibuk namun bisa meluangkan waktu buat teman-teman dari Paguyuban ya yang sudah nunggu dari tadi nih alhamdulillah untuk sama-sama berbagi ilmu dengan wawancara santai pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Hatur nuhun. Sehat terus. Salam buat keluarga dan salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Iya, baik. Saya akan langsung kuis dulu ya. Oke, baik. Di mana Kang? Di sini? Oke, baik. Jadi gini. Ini lagi ini lagi live nih. Udah enggak sini Kang sini Kang. Enggak. Ini ngomongin apa? Ini gua udah bikin apa? Masalah Kang sini ngomong. Diam. pelan kan. Malah dimarah. Teman-teman, sorry ini ada keributan sedikit ya tentang gua bilang rapi. Enggak, oke. Duduk dulu. Kenapa? Ada main sini. Ya, enggak sini. Kan? Ini ada apa? Nih, gua kan hanya nanya ini rapikan aja ini pemasukan pengeluaran itu satu sini sisi. Iya, tapi nggak usah. Ini teman-teman, ini kita lagi live. Gimana? Bisa nggak kita lagi live ini? Ada nih kayaknya. Sudah. Enggak. Teh. Bukan hanya ngomong gini rapikan ini kan. Ya ini laporan keuangan. Ini laporan keuangan. Iya. Iya, Bang Opung jangan ngotot dong. Ini kan kita lagi live. Ya kan live-nya udahan. Udah belum kuis kok. Ya tapi nggak apa-apa biar tahu aja. Bukan masalah kan sama Ade. bisa dia nanti atuh. Sabar, gua kan lagi live dulu gua di sini. Lu aneh belum nggak bisa. Ya udah lu bikin sendiri dong. Bukan enggak. Aduh. Iya, gua tahu lu capek buat ini. Gua tahu lu capek buat ini. Ya tapi Lu tahu capek buat ini. Jangan bilang aneh apa ini udah gue Iya, maksud gua rapikan ini loh. Oke. Yang pasti, oke. Sekarang yang pasti adalah maju sedikit Kang, maju sedikit. Saya mohon maaf untuk semuanya teman-teman Paguyuban. Yang pasti saya mengucapkan selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Ulang tahun. Iya, ulang tahun siapa? Aduh, selamat ulang tahun. Siu lilinnya. Nih, teman-teman, pasti kaget semuanya ya. Ade sama Kang Heri ulang tahun ya, makanya mana? Oke, teman-teman. TAD sama Kang Heri, kameramen kita, dan TAD tim support kita ulang tahun. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Mereka tidak tahu dan mungkin teman-teman juga kaget ya. Yang pasti kita dari Semapur mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu buat Kang Heri sama Kak TAD. Kaget. Silakan. Siap. Bismillah. Tiup lilin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Tepuk tangan nih. Baik, Pak Asep. Pak Asep juga kaget ya. Tapi luar biasa, langsung 2. Satu lagi hat trick ya. Iya. Luar biasa. Kasih ke kameramen dulu. Iya. Baik. Aduh. Iya. Oh mana? Ini HP Kang Opung. Saya salah ngambil. Baik teman-teman semuanya, sorry ya. Kita sedikit ngeprank. Tapi gini, Teh Sally boleh? Boleh? Apa sih yang diributkan sama teman-teman ya? Ini adalah buku laporan teman-teman. Jadi Bang Opung sama Teh Sally ini meributkan masalah buku laporan. Jadi kita dari tim Semapur ya,
kita dari tim Semapur ini sudah bikin laporan keuangan, di mana uang masuk dan uang keluar sudah tercatat di sini semua dari tanggal per tanggal. Jadi kami dari Semapur, sekali lagi selalu saya bilang bahwa kita tidak ada dana dari paguyuban yang berkenaan dengan pendaftaran atau uang kaos yang teman-teman sudah berikan kepada kita. Aduh, jadi oke gara-gara pas ya. Dan di sini sudah tertulis semua. Nanti di live khusus saya akan laporkan kepada teman-teman semuanya bahwa uang masuk dari beberapa teman-teman yang sudah kita wawancarai itu jelas keluar masuknya uang, ya. Jadi benar-benar untuk Semapur sendiri, kami, Kang Dede, Kang Heri, Teh Seli, Kang Opung, sama Teh Ade, 1 rupiah pun tidak memakai uang yang teman-teman sudah berikan kepada kita, karena semuanya sudah terpakai untuk hadiah, souvenir, dan beberapa tentunya akomodasi. Kita berangkat ke sana ke sini pakai bensin segala macam, yaitu yang kita pakai. Dan tentunya juga buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir, semuanya dari tanggal pertama kali kita pertama kali siaran sampai terakhir hari ini kita sudah laporkan di sini semuanya. Nanti saya akan live langsung khusus membahas masalah keuangan yang sudah kita dapatkan, agar tentunya dari teman-teman sendiri tidak ada yang namanya kecurigaan kepada kami bahwa kami tidak sepeser pun memakai uang dari pemberian atau dari sponsor yang sudah memberikan kepada kami. Termasuk kami tentunya dari Semapur sendiri, ya, sudah membuat kaos itu pun kita ada biayanya semuanya. Semua kita alokasikan kepada seluruh akomodasi dan seluruh hadiah-hadiah yang sudah kita share kepada teman-teman semuanya. Baik, itu hanya sekelumit tentang masalah buku yang tadi diributkan. Dan sebetulnya ini semua kita sudah, saya, Teh Seli sama Bang Opung sudah men-setting untuk acara ulang tahunnya Kang Heri sama Teh Ade pada malam hari ini. Makanya ini teman-teman termasuk bintang tamu kita Kang Asep juga kaget kenapa jadi begini, bagian gua wawancara kok ribut katanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, luar biasa. Subhanallah, terima kasih buat semuanya. Baik. Baik. Kita masuk ke acara kuis ya. Saya akan memberikan 3 pertanyaan pada malam hari ini, ya. Yang pertama adalah yang saya wawancari tadi Kang Asep itu dari angkatan 2001. Beliau saat ini bekerja di mana, ya? Bekerja di mana dan menjabat sebagai apa? Ya, pertanyaan yang pertama. Dia bekerja di mana dan menjabat sebagai apa? Silahkan. Itu pertanyaan yang pertama. Teman-teman silahkan untuk nanti bisa menjawab dengan seperti biasa, komentar yang pertama yang akan kita masukkan sebagai pemenang, ya. Untuk yang kedua adalah pertanyaan yang kedua, ya. Di Liga Indonesia itu ada berapa liga? Ada berapa liga? Dan sebutkan masing-masing 3 klub, ya. 3 klub, ya. Ada berapa liga di Indonesia, ya? Ada berapa liga di Indonesia dan sebutkan minimal 3 klub yang mengikuti itu, ya. Silahkan, ya. Yuk. Nah, dan yang terakhir pertanyaan saya adalah tadi Kang Asep sudah menyinggung filosofi guru, ya, filosofi guru yang sudah beliau sebutkan tadi di terakhir. Gurunya siapa dan apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau katakan oleh guru tersebut, hingga Kang Asep mengingat kembali ke masa SMA-nya, ya. Waktu itu kalau nggak salah lagi pergi ke luar negeri, ya. Jadi Kang Asep mendengar kata-kata itu, beliau langsung ingat kepada guru SMA Negeri Ciawi siapa itu dan apa yang dikatakan oleh ibu tuh, ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Tentunya cukup 3 pertanyaan saja dari kami, tentunya dari Semapur Semanik Punya Cerita. Dan juga kami memberitahukan bahwa setiap harinya kita akan melaksanakan wawancara terus dengan alumni-alumni yang berbeda, alumni-alumni yang luar biasa. Insya Allah setiap harinya kita akan hadir menemani istirahat tentunya rekan-rekan dari paguyuban. Dan untuk berikutnya adalah
teman-teman sekali lagi yang mempunyai bidang usaha apapun atau produk apapun yang ingin kami tampilkan di acara Semapur, ya silahkan teman-teman bisa menghubungi kami, ya. Karena apa? Karena insya Allah kedepannya kita akan masuk ke channel YouTube dan kita akan membuat satu web di mana seluruh teman-teman dari Paguyuban yang punya produk apapun atau jualan apapun bisa masuk menuju ke iklannya, ya, agar tentunya kita sama-sama membantu supaya produknya makin meningkat lagi. Dan tentunya juga untuk rekan-rekan Semapur tidak ada yang sempurna buat kami. Pasti ada suatu kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu, silahkan saran dan kritiknya bisa dimasukkan ke handphone kami semuanya. Insya Allah saran teman-teman akan kita jadikan acuan supaya Semapur lebih baik lagi. Dan tentunya sekali lagi, saya atas nama Kang Ede MC dari Semanik Punya Cerita, mohon maaf kalau kesalahan kata. Tentunya selamat beristirahat untuk malam ini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.